datang kembali di podcast Aruna, Aksara, Rupa, dan Nada Bermartabat. Oke, senang sekali rasanya bisa bertemu pada episode kedua kali ini tentunya bersama Sobat Aruna. Nah, semoga kalian masih dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menyimak kisah inspiratif dari mahasiswa, terutama dalam Fakultas Bahasa dan Seni. Beberapa minggu terakhir, aku sempat ngobrol tuh sama teman-teman mahasiswaku mengenai gimana sih cara mereka yang ikut lomba nasional maupun internasional menjaga konsistensi mereka, terutama manajemen waktu dan menghadapi tantangan saat mengikuti lomba nasional serta internasional. Nah, di episode podcast Aruna kedua kali ini, kita akan bahas itu semua. Nah, biar suasana makin hangat, aku mau buka dengan pantun deh. Mentari pagi menyapa dengan hangat di taman kota. Cakep. Langkah kita hari ini menapaki jalan berarti. Cakep. Dengan kisah perjuangan yang menebar inspirasi nyata, perkenalkan saya, Meta, host kalian di podcast hari ini. Nah, Sobat Aruna, langsung aja kita sambut narasumber kita yang sangat berprestasi, yaitu yang telah meraih gold medal, yaitu ada Kak Eka dan Kak Dwipa. Halo Kak. Halo. Nah, kakak Eka ini adalah kakak dari program studi pendidikan bahasa Inggris yang saat ini menjadi siswa semester aktif, yaitu semester 6. Oke Kak, gimana sih kabar hari ini kakak-kakak yang cantik ini? Kami baik, dan kalau host sendiri baik? Oke, saya baik sih. Oke Kak, gimana sih hari ini ada kelas mungkin? Apa habis kelas? Kami habis kelas. Kebetulan habis kuliah. Oh gitu. Bagaimana rasanya menjalani semester 6? Apakah penuh tantangan? Apakah mungkin sangat berat? Kebetulan kami mendapatkan jadwal yang sangat hektik ya, Vika, yang Heeh. jadi dari pagi sampai sore sekarang semester 6 ini, dan semester sebelumnya itu kami belum pernah mengalami mendapatkan jadwal seperti ini. Tapi kebetulan di semester 6 ini semuanya numpuk ya kayak. Jadi hektiknya tuh benar-benar numpuk ya. Oke. Nah, pada podcast kali ini kita mau sedikit-sedikit nanya nih Kak tentang, sebelum kita nanya ke topik yang berat nih Kak, kita mau nanya dong, kan banyak nih orang yang takut gagal gitu. Bagaimana sih Kakak mengubah rasa kecewa itu menjadi energi yang membangun gitu? Bagaimana tuh Kak? Oke, silakan dari Kak Eka dulu deh. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya proses ya, karena dimana pada saat saya masih SMA sebenarnya saya tipikal orang yang kalau nggak mencapai sesuatu sedih dan kecewa. Sebenarnya perlu proses. Pada saat itu kalau misalnya saya mengikuti sesuatu kegiatan, jadi harus pengennya A, sebenarnya A gitu. Jadi kalau nggak A pasti sedih, nangis, dan kecewa. Nah, seiring berjalannya waktu itu juga rasanya tidak hal yang perlu dirubah gitu. Akhirnya mengikuti kegiatan selanjutnya seperti lomba misalnya, itu yang kemudian menjadi inspirasi untuk saya bangkit lagi setelah kemarin gagal, kemudian ikut lagi. Dan dapat dari sana mulai merasa bersyukur, jadi ubah rasa kecewa itu menjadi rasa syukur kalau menurut saya. Saya sangat setuju sama Eka. Menurut saya rasa gagal itu manusiawi ya, semua orang pernah merasakan rasa kecewa. Saya bahkan sering, tapi saya menganggap rasa gagal, rasa kecewa dari kegagalan tersebut menjadi umpan balik untuk saya agar semakin semangat untuk berproses. Oke, jadi itu ya cara kakak untuk mengubah rasa kecewa itu menjadi energi. Jadi Sobat Taruna tuh harus menyimak bagaimana kakak-kakak ini mengubah rasa kecewa mereka yang dari kecewa kemudian menjadi energi yang besar dan motivasi yang besar dalam meraih mimpi. Oke, next nih Kak. Kemudian kan kalau kita berbicara tentang motivasi tadi Kak, apa motivasi terbesar kakak saat memutuskan mengikuti lomba bukan hanya nasional, melainkan sampai internasional ini? Ya, silakan dari Kak Eka dulu. Dari saya, kalau untuk saya motivasinya yang pertama pastinya setiap
participants ya memiliki keinginan untuk menjadi seorang juara. Itu yang pertama, pastinya kita mengikuti lomba untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi di luar daripada itu, tentunya saya ada hal lain yang ingin saya dapatkan juga, seperti pengalaman, karena saya ingin melatih mental saya juga terkait bagaimana berbicara di depan umum, dan juga mendapatkan relasi baru ya, karena di luar daripada apa yang sekiranya kita dapatkan seperti hadiah ataupun juara, tentunya saya mendapatkan teman baru, jadi memperluas relasi. Dan sebenarnya juara itu bonus, jadi pengalaman yang luar biasa gitu. Ya, kalau Kak Dwi sendiri? Ya, hampir sama. Saya juga ingin menguji kapasitas diri saya. Selain di nasional, ingin menguji di kancah internasional. Ya, internasional tuh berat juga ya. Oke, itu internasional ya teman-teman. Mereka sampai internasional loh akhir. Nah, kan kalau kita ngomongin meraih prestasi itu pasti ada salah satu yang harus dikorbankan kan Kak. Jadi apa mungkin salah satu pengorbanan terbesar Kakak yang Kakak lakukan nih demi medali ini, dan orang tuh nggak pernah lihat itu bahwa Kakak tuh berjuang sekeras ini di balik itu. Kalau dari saya sendiri, waktu, karena di perkuliahan ini tentunya kami sebagai mahasiswa harus juga melaksanakan kewajiban kami untuk mengikuti perkuliahan, dan di luar daripada itu saya juga mengikuti berbagai kegiatan. Jadi sebenarnya manajemen waktu yang memang sangat concernnya di sini ya. Jadi bagaimana mengatur waktu, karena saya sudah memutuskan untuk mengikuti lomba ini, jadi bagaimanapun caranya saya harus semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan cara apa? Pastinya dengan selalu dengan latihan. Dan karena itu waktunya harus dikorbankan, soalnya tidak jalan-jalan ataupun tidak kumpul dengan teman, jadi fokus latihan. Mungkin habis kuliah langsung latihan, mungkin tidur siangnya dikurangi, maksudnya tidak jadi tidur siang dan sebagainya. Jadi waktu harus dikorbankan karena ada plan-plan atau tujuan yang memang ingin dicapai. Oke, dari Kak Dwi sendiri? Selaras dengan hal itu, waktu, tenaga, dan juga pikiran kita kuras. Mungkin hamil 1 bulan atau hamil 2 bulan sebelum lomba itu, kita menguras tenaga, waktu, dan pikiran kita untuk fokus untuk agar bisa menampilkan yang terbaik nanti di lomba. Oke, jadi menguras waktu gitu ya, menguras waktu dan waktunya. Kalau berbicara waktu tidur deh, waktu tidur paling sedikit Kakak berapa? 1 jam. Ya. 1 jam, karena suatu keadaan yang dimana memang harus diselesaikan. Full day kan, dari pagi kegiatan misalnya langsung dari sore langsung ke malam, dan udah jam 5 gitu, jadi harus tidur sampai sampai jam 6 kan, karena besoknya harus kuliah. Jadi paling sedikit dapat 1 jam, tapi normalnya biasanya saya tidur jam 1 jam 2, karena memang bukan orang yang gampang tidur jam 10, jadi harus 12. Agak susah tidur ya. Susah tidur. Kakak Dwi sendiri gimana? Kalau aku pada saat perlombaan baru seperti itu. Kalau sekarang masih normal. Oh, masih normal. Ya. Oh, seperti yang 1 jam itu cuma Kak Eka ya? Tapi itu karena waktu itu terdesak juga sebenarnya. Karena terdesak 1 jam itu pun sekali dalam seumur hidup saya seperti itu. Kak. Tapi normalnya jam 12. Jadi ngerasa kayak aduh 1 jam susah ini ya tidur ya. Oke, next nih Kak. Jadi kan itu pengorbanan terbesar Kakak itu ada waktu, kemudian apalagi feeling lah ya ibaratnya. Kemudian bagaimana sih cara Kakak itu menjaga mentalitas juara agar tetap rendah hati setelah mencapai puncak prestasi, ya maksudnya internasional maupun nasional gitu. Kalau menurut saya selalu menanamkan pada diri saya sendiri. Jadi apapun yang saya ikuti itu tidak hanya proses dari saya sendiri, tentunya ada dukungan dari orang lain, seperti support dari orang tua saya, Bapak Ibu pembimbing lomba, Bapak Ibu dosen, dan juga pimpinan-pimpinan yang selalu mensupport dan memfasilitasi mahasiswanya seperti kami yang ingin memberikan yang terbaik untuk universitas. Bakal kali Pak? Ya, saya setuju banget. Karena kita ini bukan hasil karya dari kita sendiri, ada campur tangan yang kita yang hebat-hebat. Terus juga dosen pembimbing kita yang selalu menemani, yang selalu membimbing kita. Kemudian juga FBS sendiri. Dari FBS kita mendapatkan support yang penuh, dukungan yang penuh.
Iya, Untuk iya. perlombaan ini kami sangat berterima kasih, dan juga dari orang tua dan kerabat kami. Iya, itu support lingkungan itu benar penting ya, baik di kampus maupun di lingkungan keluarga sebetulnya. Nah, oke, itu kan mentalitas juara. Kemudian bagaimana sih cara kakak mencari ide dan referensi untuk lomba? Dan bagaimana membagi waktu antara kewajiban utama dan persiapan lomba? Itu pun ini kan ini yang menjadi penasaran mahasiswa, gimana caranya menjaga kewajiban utama dan persiapan lomba. Itu gimana? Nah, kalau untuk saya sendiri, karena sebelum saya masuk ke perkuliahan, jadi ada plan-plan di semester awal sampai semester sekian saya memang bisa fokus mengikuti lomba juga dan bisa bagi waktu untuk kuliah, karena di semester awal agak sedikit ya mata kuliahnya, jadi saya kira mengikuti perlombaan masih bisa saya ikuti gitu. Kalau untuk mencari ide dan juga referensi, kalau untuk lomba esai sendiri ya, kalau di lomba esai biasanya saya tergantung gininya topiknya. Misalnya akhir-akhir ini saya di bidang tourism and culture, saya biasanya melihat tren-tren pariwisata saat ini, karena saya selalu mengikuti apa perkembangannya, misalnya apa trennya sekarang, kemudian mengkaitkan dengan lingkungan saya, karena saya kebetulan berasal dari salah satu desa wisata, jadi oh saya melihat potensi lingkungan saya seperti ini, kemudian saya kaitkan dengan topik atau juga tren, sehingga itu yang kemudian saya kembangkan. Kalau saya seperti itu mencari idenya, dan untuk mencari informasi lomba biasanya di sosial media seperti Instagram, karena luar biasa sekali perkembangan Instagram, banyak sekali informasi-informasi. Iya, itu trennya tuh kalau boleh tahu trennya kayak gimana, Kak? Jadi kalau tren pariwisata kan ada, misalnya untuk saat ini ada wellness tourism, yang terbaru kemarin saya kembangkan itu ada wellness tourism, kemudian gimana apa ya, aplikasi yang saya kembangkan itu diterapkan di desa saya yang berkaitan dengan wellness. Jadi itu tren-tren pariwisata yang kemudian saya cari. Kemudian ada gastronomi tourism dan lain sebagainya. Jadi saya mengikuti tren-tren yang ada, jadi itu yang kemudian saya kembangkan. Iya, itu cukup berat ya kedengarannya. Oke, kalau Kak Dewi, Pak? Kalau saya sendiri, saya dan tim itu biasanya menggali ide itu dari masalah-masalah yang kita ketemukan di lingkungan kita, di kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan subtema yang kami ambil itu saat ini pendidikan. Pendidikan. Jadi kami melihat fenomena atau isu-isu atau masalah yang terjadi di lingkungan kami, dan dalam mengembangkan ide juga kami selalu berkoordinasi dengan pembimbing kami. Jadi kebetulan kami dibimbing oleh Pak Krika Adiana. Jadi kami selalu bimbingan dengan beliau untuk menentukan langkah ke depannya dari ide kami tersebut. Iya. Ya kebanyakan seperti itu sih, kalau tugas kuliah sekarang juga seperti itu, dibuatin project dan project tersebut lahir dari masalah-masalah dan isu-isu yang ada sih. Oke, itu nih untuk cara membagi waktu antara kewajiban utama dan persiapan lomba Sobat Aruna. Oke, selama proses meraih prestasi hingga mendapatkan gold medal, itu tantangan apa yang paling besar dan bagaimana cara kakak ini mengatasinya? Pertama mungkin dari miskomunikasi misalnya bersama teman, karena menyatukan ide kita dengan ide teman ya, jadi teman yang karena ini lombanya tim, oh ini ide saya, ini idenya dia, ini idenya siapa gitu, jadi itu yang harus kita satukan jadi satu kesatuan gitu. Yang kemudian yang kedua, pembagian jobnya misalnya pada saat presentasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tantangannya juga kita di sini sebagai tim, at least kita mengetahui semua isi dari apa yang kemudian kita sampaikan atau presentasikan. Jadi itu sih, membagi idenya dan menyatukan idenya juga, karena ada mungkin perbedaan pendapat yang sering kita dapatkan gitu ya. Nggak mungkin hanya mendengarkan kata saya saja, kita juga harus mendengarkan kata orang lain. Kalau Kak Dewi sendiri? Kalau tentang saya sendiri, saya pribadi, saya orangnya kurang optimis. Iya, sama. Jadi support dari orang-orang terdekat sangat berpengaruh untuk saya. Karena kan ini internasional, jadi ada bukan hanya dari Indonesia aja, jadi ada negara-negara lain. Nah, untuk itu saya awalnya merasa optimis. Kemudian tantangannya adalah saya memerangi
kebalikan optimis, Pesimis. pesimis, sorry. Pesimis. Jadi saya mengurangi rasa pesimis itu Iya. dan berusaha berkoordinasi juga dengan teman-teman tim saya. Memang menyatukan pendapat itu dalam bekerja sama tim itu emang susah ya, karena kita punya pendapat sendiri dan mereka pun juga punya pendapat sendiri gitu. Jadi menyatukan itu agak susah ya. Oke, jadi itu dia tantangannya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kemenangan ini mempengaruhi pandangan kakak tentang menulis esai, kemudian karir akademik dan aktivitas sosial? Kalau untuk esai sendiri sebenarnya sudah sangat berpengaruh sekali khususnya di saya karena saya salah satu awardee beasiswa. Jadi untuk mencari beasiswa tersebut kan harus mencantumkan atau mengirim esai. Nah, dari sana saya belajar bahwa dari mengikuti perlombaan esai kemudian berdampak dengan bagaimana penulisan saya, bagaimana meraih sesuatu karena dampaknya sangat luar biasa ya dari perlombaan esai karena salah satunya bisa mendapatkan kita bisa apply beasiswa karena Ya, itu dasar penting dari esai. Jadi dampaknya luar biasa kalau di saya. oh ya, kalau Kak Dwi sendiri? Ya, esai sangat berdampak besar khususnya bagi kami mahasiswa Mm-mm. dikarenakan mahasiswa nggak jauh-jauh dari academic writing gitu. Iya, iya. Di akhir di akhir eh, Masa juga perkuliahan. ya di akhir masa perkuliahan nanti kami juga akan diminta untuk membuat karya akhir yang juga memerlukan kompetensi untuk menulis. Iya, Jadi menurut saya belajar membuat esai sangat penting. iya, simulasi skripsi ya. Iya, meningkatkan skill writing-nya. Iya, ya, itu benar banget sih. Pengen nyoba. Kemudian kan itu untuk kebenangan dan cara pandang kakak tentang menulis. Kemudian gimana sih perasaan kakak saat dinyatakan menjadi pemenang gitu? Wah, gimana rasanya? Dan tips apa yang bisa dibagikan untuk Sobat Aruna yang tercinta ini yang ingin mengikuti jejak prestasi kakak? Pertama tentunya sangat senang dan bersyukur sekali dan tidak nyangka tentunya karena akhirnya apa yang sudah kita usahakan mendapatkan hasil yang memang kita inginkan walaupun belum yang terbaik tetapi sudah sangat luar biasa bagi pengalaman kami. Dan untuk tips and trick bagi sahabat Aruna ya, kalau dari versi saya tetap semangat mencari informasi lomba karena di era teknologi atau kemajuan nih teknologi yang sangat luar biasa ini tentunya di sosial media banyak sekali informasi perlombaan yang relevan dengan minat dan bakat, entah itu esai, entah itu pidato dan lain sebagainya. Kemudian selalu berlatih ya, kalau misalnya mengikuti lomba selalu berlatih dan berdoa. Dan harus punya mindset juara. Tapi di balik mindset juara itu jangan sampai kalian menjadi remeh atau sombong dengan partisipan lainnya. Jadi harus diikuti dengan kerendahan hati juga dan juga latihan tentunya. Karena setelah itu kita pasrahkan itu jawaban hanya ada di juri dan Tuhan. Jadi kalau misalnya dapat langsung kare, kalau enggak jangan berkecil hati karena pastinya ada opportunity ke depannya yang bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Kalau Kak Dwi, Pak? Sepertinya tips dari Eka sudah sangat cukup. Sama ya. Tapi saya izin menambahkan dikit untuk teman-teman jangan takut mencoba, jangan pernah takut mencoba. Mungkin ya step pertama yang kita lakukan itu tangganya tinggi, tapi dari step tangga tinggi tersebut kita bisa menuju menapaki tangga yang selanjutnya lebih mudah. Gitu ya. Saya juga optimis. Pesimis gitu orangnya. Oke. Nah, itu dia tips dari kakak-kakak prodi pendidikan bahasa Inggris teman-teman yang udah meraih gold medal tentunya. Nah, Kak, banyak nih mahasiswa FBS yang punya potensi, tapi sering insecure atau takut memulai lah ibaratnya. Itu apa satu pesan atau kunci agar mereka tuh berani menunjukkan potensi? Oke, selain kan seperti yang kakak bilang tadi, gagal nggak masalah, yang penting kita mencoba. Kemudian gimana sih cara mereka tuh biar berani menunjukkan potensinya gitu loh? Gimana cara mereka menggali gitu? Apakah punya pesan? Kami yakin setiap orang pasti punya potensinya masing-masing. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Tapi bagaimana caranya dia untuk menunjukkan kelebihannya?
dari yang tadi itu, jangan takut mencoba. Coba apapun yang kalian inginkan, yang tertarik dengan hal itu, coba. Kemudian terus berlatih seperti yang kata tadi, agar memberikan hasil yang terbaik bagi dirinya sendiri. Dan mungkin apa ya, pertama memang harus mencoba dan jangan takut gagal. Mungkin harus juga ditanamkan di mindset bahwa kalau misalnya kita sudah memutuskan mengikuti perlombaan, bahwa dari esensi perlombaan itu pasti ada yang namanya menang dan kalah. Kalau misalnya menang, ya bersyukur. Kalau kalah, jangan sampai itu menjadi titik berhentinya kalian untuk mengikuti selanjutnya gitu. Kalau misalnya gagal sekarang, kita mencari yang lainnya untuk kita explore, untuk kita kembangkan, dan sehingga menjadi apa yang kita inginkan. Saya mau jadi juara gitu, jadi jangan sampai berhenti di sini, tetap mencoba. Jadi tonggak belajar aja gitu, misalnya kalau kalah ya udah jadi pengalaman, kemudian coba lagi dan pengalaman lagi misalnya gitu. Karena kebetulan kami pun berada di titik itu yang maksudnya sempat maksudnya mungkin orang-orang melihat, oh ini dia juara-juara, ini prosesnya nggak dilihat. Karena memang sebelum proses ini ada proses-proses lainnya yang memang kita lewati. Sempat juga nangisnya karena nggak dapat, pastinya ada rasa iri, oh dia dapat, gitu ya. Padahal kita udah berusaha banget gitu mendapatkan latihan gitu, kenapa ya dia dapat kita enggak? Mungkin dalam kalau misalnya kita mau bersyukur, mungkin usahanya mereka lebih gede daripada kita. Misalnya mereka latihan 4 jam per hari, kita baru 2 jam, itu kan usahanya udah beda ya. Mungkin salah dilihat, jadi oh usaha kita mungkin kurang. Kalau misalnya mau lebih daripada itu, ya usahanya dilebihkan juga. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapi sebenarnya. Jadi tergantung startnya aja ya. Jadi kami menganggap rasa gagal dan kecewa itu sebagai umpan balik bahwa kami harus berlatih lebih dan rasa gitu. Karena dulu sempat nangis gitu ya. Karena saya sendiri orang yang mudah kecewa dulu. Kalau nggak dapat nangis, karena targetnya misalnya juara 1 dapat juara 3 nangis, itu kan sebenarnya harus bersyukur ya. Salahnya saya memang seperti itu dulu. Jadi kemudian setelah naik kelas 9, mau kuliah gitu, udah mulai belajar, ngapain harus nangis, berarti kamu kurangnya berusaha dan sebagainya. Di letaknya harus bersyukur, di mana perlu digali lagi, belajar dari teman-teman yang lainnya juga, lawan-lawan kita harus juga dipelajari. Oh ini dia keunikannya di sini, oleh karena itu dia berhak lebih daripada kita. Kalau dari pengalaman tuh kita belajar nggak sih Kak untuk terus menilai lawan tuh kayak gitu? Oh dia keunggulannya sini, kita mungkin harus tingkatkan lagi di sini kayak gitu kan? Iya, betul sekali. Jadi kami mengikuti lomba pun kami juga mengobservasi ya. Oh ini nih sebenarnya Undip ini yang memang tantangan kami, lawan terberat kami. Apa sih keunikannya dia yang memang menjadi keunggulan gitu. Kita juga belajar dari situ. Iya, misalnya di sana letak pengalamannya. Oke, jadi setiap prestasi itu pasti panjang ya prosesnya Kak. Jadi apa sih satu kebiasaan atau sikap kecil yang dilakukan setiap hari nih gitu, memberi dampak besar hingga meraih goal legal tentunya. Dan apa pesan terakhir Kakak untuk teman-teman pendengar agar mereka termotivasi nih meraih prestasi dan versi mereka sendiri? Oke lah, kayak tadi tuh udah kan kakaknya bilang jangan takut mencoba teman-teman. Nah, jadi gimana sih Kakak ngasih satu kebiasaan atau sikap kecil yang dapat dilakukan setiap hari itu yang memberi dampak besar hingga meraih goal dan untuk besar. Salah satu langkah kecil ya, rajin update sih. Rajin update baik itu berita maupun pengetahuan, karena kita kan lifelong learner. Jadi kita belajar sepanjang waktu, belajar sepanjang hayat gitu. Jadi selalu belajar untuk up to date. Benar-benar, jadi harus up to date. Kalau misalnya kalian penggemar lomba itu, biasanya saya di semester awal, semester 1, 2, 3, 4 itu selalu pastilah kita semua pasti dalam saat itu pasti pernah buka Instagram, nggak pernah. Nah dari sana saya selalu mencari info lomba ya. Misalnya dalam sebulan itu saya menargetkan memang
oh saya harus meraih sesuatu, lomba apa yang memang harus bisa saya ikuti. Cuma memang ada passion yang memang kita tekuni, misalnya ada yang passionnya di storytelling, di speech, di guiding, ataupun di debate, di esai. Jadi targetkan, yang pertama sih targetkan ya. Selain update, kita juga harus punya target, entah itu oh di semester ini kalian harus mengikuti apa. Itu kebiasaan kecil. Dan membaca juga, membaca sangat membantu. Membaca berita, membaca informasi terupdate, yang terkini. Buka sosial media, itu pasti kita buka sosial media Iya, nggak mungkin nggak sehari. buka ya zaman sekarang ya. Oke. Karena dari penghujung acara nih, pengalaman apa lagi sekiranya nih yang kakak ikuti selain kegiatan-kegiatan yang luar biasa tadi? Kedepannya, Yang kedepannya progres yang ingin kakak capai lagi? Kalau untuk saya sendiri, kemarin kebetulan berkesempatan mengikuti exchange program yang berkolaborasi antara Uniksa dan juga universitas yang berada di Thailand. Oh Jadi ya. mungkin untuk teman-teman adik-adik nanti yang berada di Fakultas Bahasa dan Seni Uniksa bisa mempersiapkan diri untuk exchange berikutnya, karena kami di Universitas Pendidikan Ganesha ya tentunya banyak sekali program, entah itu program exchange, kemudian dari FBS sendiri punya program fast track ke French University di Taiwan ya, kemudian ada yang ke Perancis. Jadi fakultas kita ini memiliki banyak opportunity, jadi selalu update dan selalu mencoba ya, selain mengikuti lomba, maksudnya selain mengikuti lomba, jadi banyak sekali program-program ke luar negeri yang tentunya nanti akan menantikan kalian juga. Oke, jadi itu teman-teman. Oke, oke, oke. Jadi itu saja, mungkin ada yang nih. Oke, itu dia. Terima kasih Kakak Eka dan Kak Dwipa atas pengalamannya yang benar-benar luar biasa sekali. Itu dari nasional dan internasional, serta tips-tipsnya yang sangat-sangat relate ya pada anak zaman sekarang, terutama pada Gen Z seperti kita ya, gitu, yang ingin ikut lomba tapi takut mencoba. Jadi saya sendiri juga pesimis sekali dalam ikut lomba, tapi saya siapkan nulis itu masalah esai itu saya pengen nyoba sih. Itu susah ya sebenarnya Kak. Jangan pesimis, tetap optimis. Soalnya Coba susah. saja. Oke, jadi terima kasih ya Kak Dipa sama Kak Eka udah meluangkan waktunya di podcast kedua. Kakak jadi episode kedua loh. Oh ya, Di OTK. wow. Oke, terima kasih teman-teman pendengar, yaitu Sobat Aruna Tercinta yang sudah mengikuti episode kedua kali ini. Wah, sungguh luar biasa kan mendengar cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para mahasiswa yang telah meraih prestasi bahkan sampai ajang internasional. Oke, semoga pertanyaan-pertanyaan dan cerita yang kita dengar hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua, khususnya untuk berani mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, dan menemukan emas versi kalian sendiri. Ingat, setiap prestasi itu pasti dimulai dari langkah kecil, dan konsistensi yang dijaga setiap hari. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman Sobat Aruna, dan tetap semangat, terus belajar, dan tetap berkarya. Aruna, aksara, rupa, dan nada bermartabat.